Ya, ambil saja uangnya, hapus aplikasinya, ganti nomor HP. Seperti itu saja ya, nggak usah pusing-pusing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan saya Bang Erki. Sebelumnya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada kalian semua yang selalu mensupport channel ini. Dan tidak lupa saya selalu mendoakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan semua permasalahannya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas kasus yang sering terjadi, tidak mengajukan tetapi ditagih oleh DC pinjol. Di sini saya ingin menjawab dulu ya beberapa pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum Bang, saya tidak merasa pinjam di aplikasi, tapi pas saya mau hapus aplikasinya, saya lihat ada tagihan. Saya cek di ATM saya, apa ada uang masuk, ternyata emang nggak ada. Saya ditagih lewat WA, itu gimana ya Bang? Kalian itu datanya disalahgunakan ya oleh oknum DC, itu sudah dipastikan ya. Maka dari itu ketika kalian gagal bayar di salah satu pinjol ilegal ya, dan kalian sudah membayar ataupun mungkin belum membayar, gagal bayar, itu data disalahgunakan. Karena ini kerap kali terjadi. Saat ini masih saja ada yang seperti ini ya, tidak mengajukan di pinjol tersebut, tidak kenal namanya apa, bahkan mungkin baru tahu bentuk aplikasinya bagaimana ya, tetapi tiba-tiba ada DC, beberapa DC yang menghubungi dengan menjelaskan kita ada tagihan di aplikasi tersebut. Terus ya, jadi menurut saya jangan ditanggapi ya, diblokir saja nomornya atau bila perlu ganti nomor. Begitu saja, nggak usah pusing, kan kalian nggak ada minjam. Untuk apa dipusingin? Lebih baik fokus ke kegiatannya daripada mikirin pinjol yang nggak jelas, kita nggak minjam, tiba-tiba ditagih, ya diabaikan saja ya, diblokir. Oke? Terus yang selanjutnya, kalau kasus saya tidak mengajukan pinjaman, tapi ada tagihan ke saya dan ada uang masuk di rekening saya. Saya emang pernah pinjam di pinjol tersebut, tapi saya sudah lunasi. Tapi kenapa bisa ada tagihan lagi dan ada uang masuk ke rekening? Kalau seperti ini harus gimana ya? Apa bisa dilaporkan ke pihak kepolisian? Di sini komentarnya kita nggak tahu nih aplikasinya, yang aplikasi beranak apa aplikasi satuan ya. Jadi jika seperti ini sudah dilunasi, tetapi tiba-tiba cek aplikasinya cair kembali dan terkirim ke rekening, nggak usah ditanggapi ya, nggak usah dibayar, salah sendiri mengapa mereka mencairkan ya tanpa konfirmasi kita ya. Ya udah, nggak usah dibayar, jika dibayar nanti mereka akan mencairkan lagi ya. Jadi ini kita bukan tidak mau membayar ya, niatnya ini malah ketika kita membayar kita akan mendapatkan masalah baru ya. Setelah bayar 1 atau 2 hari cair kembali. Khusus yang pertanyaan ini nggak usah dibayar lagi ya, ambil saja uangnya, hapus aplikasinya, ganti nomor HP. Seperti itu saja ya, nggak usah pusing-pusing. Ini yang selanjutnya, saya tidak pinjam tapi diteror dan foto saya serta KTP disebar ke seluruh kontak WA. Cara penanganannya gimana? Nah ini yang lebih parahnya lagi ya, tidak mengajukan pinjol tetapi data sudah disebar ya berupa KTP ke seluruh kontak WA. Jadi jika seperti ini silakan klarifikasi ya, yang sering saya jelaskan, broadcast, mohon maaf ya teman-teman sekalian, saya beritahukan bahwa saya atas nama ini, misalnya jika ada oknum-oknum yang mengatasnamakan saya, melarikan uang perusahaan ya, meminta open donasi ya, menjual ginjal atau membuka mucikarir atau apapun itu, atau memfitnah kalian semua sebagai jaminan atas hutang saya, itu tidak benar ya. Jadi jika ada yang seperti itu jangan ditanggapin, karena akan saya laporkan ke pihak yang berwajib. Seperti itu klarifikasi, walaupun misalnya mungkin kalian tidak melaporkan ya ke pihak yang berwajib, tapi alangkah lebih baik jelaskan saja seperti itu ya. Jika ada waktu saya akan laporkan. Nah jadi seperti itu, nggak usah pusing-pusing karena kalian juga tidak minjam ya. Terus Bang, baru saja dapat WA tiba-tiba ditagih pinjol ilegal, dia tahu semua data plus nomor rekening Bang, tapi aku nggak minjem. Nah ini sama kejadiannya, data disalahgunakan ya. Data disalahgunakan itu yang pertama, kita sudah melunasi pinjol tersebut sehingga data bagus, riwayat kredit bagus, sehingga bisa dimanfaatkan ya. Dan banyaknya yang saat ini gagal bayar pinjol sehingga mungkin DC ya kurang seseran ya. Jadi mereka memanfaatkan data-data debitur yang bagus untuk mengajukan di pinjol tersebut. Makanya dari beberapa
teman-teman yang masuk ataupun di grup itu tiba-tiba ada yang menteror dia, menagih, padahal tidak mengajukan. Menurut saya abaikan, blokir saja nomor yang menagih itu, gak usah pusing-pusing ya. Terus ini selanjutnya, saya ditagihnya di Instagram dan dia mencemarkan nama baik pribadi dan tempat kerja serta KIG yang berhubungan dengan profesi saya laporkan itu ya. Jika ingin laporkan, laporkan jika ada waktu ya. Jika nggak mau repot ya udah ganti nomor handphone. Jika melaporkan, serahkan data-data yang ada seperti bentuk teror dari melalui WA, misalnya grup WA ya. Di save nomornya, di screenshot nomor apa ya. Terus mereka mengatasnamakan dari aplikasi apa ya. Semoga bisa dilacak ya nomornya itu. Tapi kebanyakan memang melaporkan tidak ditanggapi ya. Kebanyakan cuma pihak yang berwajib, pihak kepolisian menjelaskan nggak usah ditanggapin, segera ganti nomor. Pasti yang seperti itu kebanyakan yang terjadi ketika sudah melapor ke pihak kepolisian. Ya nggak apa-apa, ganti saja nomor handphone. Yang penting kalian sudah melaporkan bahwa data disalahgunakan, sehingga di kemudian hari kalian tidak perlu pusing ya, karena kalian sudah melaporkan ya. Takutnya nanti jika kalian tidak melaporkan ya, kalian bisa kena. Oke, jadi itulah beberapa pertanyaan yang masuk ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian semua. Jika yang ingin bertanya silakan tinggalkan komentar, dan jika ingin bergabung di grup Telegram silahkan ya. Sudah saya sediakan link Telegram di bawah deskripsi video di bawah ini. Silakan hubungi admin. Jika belum direspon mohon sabar karena banyak teman-teman juga yang antri ya. Dan saya ingatkan kembali lagi kepada kalian semua ya, masalah pinjol itu kembali lagi kepada diri kita sendiri ya, yang menyelesaikannya. Jika kita tenang, kita bisa fokus, kita mengerti bagaimana konsekuensinya ya, kita bisa mengatur emosi kita dan tidak takut apapun penekanan DC ya, kalian tidak akan panik berlebihan, depresi, nggak tahu ya mau berapa lagi, seperti ya orang yang entah bagaimana lah ya. Jadi solusinya itu kalian blokir saja nomor DC tersebut jika memang kalian tidak mengajukan pinjaman tersebut ya. Jika terjadi penagihan dari DC pinjol legal sementara kalian tidak mengajukan ya, kalian minta DC-nya mengirim ya. Apa benar, mana buktinya bahwa uang tersebut terkirim ke nomor rekening saya? Tanggal berapa saya ngajukan ya? Jadi ditanyain kepada DC-nya. Jika memang jelas ya, itu berarti data kalian sudah disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang namanya handphone kan ya mungkin dalam keadaan lengah kita tidak tahu. Ada seseorang yang menanamkan link di handphone kita, kita tidak tahu, sehingga mereka bisa menyadap apa yang ada di handphone kita. Seperti aplikasi, mereka bisa mengaksesnya. Oleh karena itu ya tetap waspada, jangan sembarang mengklik link ya yang didapati dari misalnya dari WA, misalnya tiba-tiba ada orang yang mengirim, atau melalui SMS, ataupun link dari manapun, jangan sembarang klik ya, karena itu bisa saja berupa penanaman aplikasi link yang ada di handphone kita. Nah, jadi jika yang terjadi kepada aplikasi legal ya, itu mau nggak mau kalian harus bayar, karena itu menggunakan data kalian. Jika memang terbukti itu data kalian ya. Untuk ilegal nggak usah lagi ya, diblokir saja nomor HP-nya, buat pusing saja, buat ganggu saja. Kalian tidak pinjam kok tiba-tiba ditagih ya, abaikan saja. Menurut saya nggak usah terlalu ditanggapi ya. Malah lebih baiknya lagi ganti nomor handphone jika tidak mau diganggu lagi. Seperti itu menurut saya. Masalah double kontak silakan jelaskan, jangan ditanggapi, seperti itu. Oke, jadi itulah yang bisa saya jelaskan untuk masalah penagihan dari DC pinjol, diteror DC pinjol tetapi kalian tidak mengajukan di pinjol tersebut. Oke, itu saja yang bisa saya informasikan. Terima kasih yang sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.